Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masuknya Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Ada beberapa bidang, seperti pertama, dalam bidang pemerintahan. Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sebelum masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh anggota-anggota masyarakat, dan mereka mematuhi kepala suku tersebut. Namun sejak masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, maka di sini digantikan perubahannya kepala suku menjadi seorang raja, yang dimana raja ini memimpin suatu kerajaan, suatu wilayahnya, dan kerajaan ini pemilihannya secara turun-temurun. Mereka menganggap bahwa raja adalah utusan dari dewa. Lalu selanjutnya, dalam bidang sosial. Setelah masuk Hindu-Buddha di Indonesia, maka di sini terdapat adanya suatu kasta atau golongan-golongan. Ada 4 kasta. Pertama, golongan Brahmana, yaitu pendeta. Kedua, ksatria sebagai prajurit atau bangsawan. Yang ketiga, waisya sebagai pedagang atau petani. Dan yang paling bawah adalah sudra, rakyat biasa, yang termasuk dalam golongan rendah. Terdapat golongan-golongan tersebut setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dalam agama Hindu-Buddha terdapat golongan tersebut. Dalam bidang ekonomi, setelah masuk Hindu-Buddha ke Indonesia, perdagangan di Indonesia dilakukan melewati laut dengan kapal-kapal besar. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah dan menambah persediaan makanan dan minuman untuk dijual dan dibeli barang dagangannya, atau untuk menanti waktu yang baik untuk membayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu dalam bidang yang keempat, bidang agama. Setelah masuknya masyarakat dari negara India dan Cina, maka masuk pula agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, dalam bidang kebudayaan, ada banyak kebudayaan yang bercorak Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Seperti contohnya yang pertama adalah dari segi seni bangunan. Seni bangunan yang bercorak Hindu-Buddha adalah sebuah candi. Namun di sini candi di Indonesia dengan candi Hindu-Buddha di negara lain bentuknya berbeda. Candi yang ada di Indonesia mengalami akulturasi atau perpaduan budaya. Budaya Indonesia, bangunannya khasnya yang aslinya adalah berbentuk punden perundak-undak atau bertingkat-tingkat. Maka candinya juga terbentuk punden perundak-undak. Seperti contohnya adalah bangunan dari Candi Prambanan. Itu candi gabungan antara candi yang ada di India atau Cina dengan bangunan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dalam seni rupa atau seni ukir. Agama Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Dapat dilihat dari relief atau seni ukir yang dipahat pada dinding-dinding yang ada di candi, misalnya Candi Borobudur, berupa pahatan riwayat Sang Buddha di sekitar candi. Selanjutnya, dalam sastra, bahasa, dan aksara. Berkembangnya karya sastra di Indonesia dari agama Hindu-Buddha bersumber dari Mahabharata dan Ramayana.
melahirkan pertunjukan wayang kulit. Isi ceritanya berupa pertunjukan banyak mengundang nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli buatan Indonesia. Seperti contoh-contohnya tokoh-tokoh wayang yang ada di Indonesia seperti Semar, Gareng, Bagong, dan lain-lain. Ini masuk ketika masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia.